ke IPS video pembelajaran IPS part 2. Nah, setelah kayu tadi yang ditebang di pohon-pohon yang ditebang di hutan itu, selanjutnya kayu hasil tebangan pohon tadi diangkut ke kota menggunakan truk, lalu diolah oleh pengrajin kayu, lalu diserahkan ke toko mebel. Toko mebel ini biasanya toko-toko yang menyediakan kayak furniture kayak gitu, seperti kayak kursi, lemari dan sebagainya. Nah, barulah ketika sudah sampai di mebel itu, barulah pembeli bisa membeli hasil olahan dari kayu-kayu yang ditebang di hutan tersebut. Nah, selain proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi, jenis pekerjaan yang lainnya itu adalah proses pembuatan kain. Jenis teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain itu sangat sederhana. Proses pembuatan baju berdasarkan gambar yang ada di rangkuman itu dijelaskan seperti yang pertama. Gambar pertama, sebelum menjadi baju yang kita gunakan sehari-hari, itu berasal dari kapas yang dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Setelah terpisah antara kapas dan bijinya, barulah dilaksanakan proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan. Adalah proses di mana kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Ini belum jadi baju, masih jadi benang yang perhelai-helainya itu. Benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit itulah nanti yang akan membuat pola-pola baju sebelum menjahit kain. Setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit, menggabungkan kain-kain yang telah dipotong-potong berdasarkan model yang dibuat oleh para penjahit. Nah, setelah dijahit tersebut, barulah kita memperoleh baju yang siap untuk digunakan. Nah, jadi baju yang kita gunakan sehari-hari itu adalah suatu benda yang melalui proses sangat panjang dari berdasarkan pembuatannya. Jadi maka dari itu, untuk menghargai apa yang kita gunakan dan bagaimana lamanya proses yang bisa kita dapatkan dari sebuah baju yang kita pakai ini, itu kita harus caranya dengan cara menghargai kain tersebut. Dengan cara apa? Dengan menggunakan kain sesuai kebutuhan dan tidak selalu membeli baju yang baru. Namun kita juga dapat memakai baju yang lama apabila memang baju yang lama itu masih layak untuk digunakan. Nah, demikian dulu untuk mata pelajaran IPS. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.